Hari ini Kang Deddy Mulyadi terbang langsung ke Padang untuk menyampaikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana di 3 wilayah berbeda, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, Lur. Nominal yang berhasil dikumpulkan oleh KDM dan juga rekan serta kolega itu senilai 7 miliar rupiah. Bahkan cuma butuh waktu 5 menit saja untuk mengumpulkannya. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar lurku semua dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di kanal YouTube KDM News Podcast, sebuah channel yang senantiasa setia untuk memberikan review ataupun podcast gitu ya dari berita terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Untuk berita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa Kang Deddy Mulyadi itu mengumpulkan dana sebesar 7 miliar rupiah hanya dalam waktu 5 menit saja. Sini Bu, Ibu ini ketua Apindo, ini perwakilan Kadin, ini dari Susi Air, ini dari Basnas, ini dari perwakilan Pemda. Sini Bu asisten 3. Sini. Perwakilan Pemda. Kan Ibu kan pegang uang. Ini dari BJB, ini dari kawasan industri mana? HKI ya. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlama, hanya 5 menit. Dan kami bersepakat sudah mengumpulkan uang senilai berapa Bu? 7 miliar ya? 7 miliar rupiah yang akan didistribusikan menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Dan kami akan charter 2 pesawat Susi Air untuk pengangkutan barang, dan base campnya nanti di Padang. Nanti belanja-belanjanya dari Padang, karena saya sering makan nasi Padang. Nanti saya mau cari nasi Padang yang asli dari Padang, Sumatera Barat ya kan. Terima kasih ya atas bantuannya Kadin, Apindo, dan teman-teman Susi Air, Basnas, teman-teman Pemda Provinsi Jawa Barat, BJB, dan HKI ya. Dan semuanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Bencana banjir dan longsor yang melanda di 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar, bukanlah sebuah bencana biasa. Ini merupakan buah dari keteledoran banyak pihak yang tak mementingkan aspek alamiah dan filosofi siklus dasar musim. Ya kalau dibilang nggak tahu kan nggak mungkin ya kan. Ya mereka ini kan orang-orang pintar gitu ya. Bener nggak gitu kan? Nah inilah yang sering dikatakan Kang Deddy, kalau orang pintar itu percuma saja kalau dia nggak bisa menerapkan kepintarannya gitu agar bermanfaat bagi banyak orang. Ya boro-boro bermanfaat, yang ada malah ngasilin bencana ya kan. Ya inilah buktinya gitu. Nah negara lain pengen punya hutan gitu ya, kayak Cina kemarin yang kita bahas di video sebelumnya gitu kan. Lah kita hutan malah dibakar, ditebangin ya kan. Isi di dalam perut tanah atau perut bumi dikeluarin. Terus rakyatnya gimana? Makmur dong. Makmur makmur enggak, blangsak iya. Gusti Nu Agung meuni kebina-bina teuing jadi jelema teh. KDM bersama Apindo, Kadin, Susi Air, Basnas, Bank BJB serta kawasan industri HKI dan Pemprov Jabar berhasil mengumpulkan donasi senilai 7 miliar dan akan dikonversi menjadi barang-barang kebutuhan para korban yang terdampak bencana di Sumatera. Nah ini yang disebut mau masuk surga itu ngajak-ngajak temen Lur. Ini biasanya kan kalau pejabat tuh mau masuk neraka suka ngajak-ngajak kan ya. Dia tuh kalau mau korupsi kan suka ngajak-ngajak ke temennya ya kan. Dulu ada tuh pejabat, siapa gitu namanya kami lupa ya. Dia bilang nggak ada pejabat yang bersih gitu. Pas menjabat juga kamu korupsi juga kan gitu. Kalau mau bersih di surga aja sana. Siapa ya? Kami lupa. Coba kali aja dulu ada yang notice. Siapa teh Lur? Aduh coba tulis di komentar ya. Tapi ya buktinya ini ada kok pejabat calon penghuni surga. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy ya nggak Lur? Dari apa yang dikerjakan KDM ini kita bisa melihat sebenarnya jika ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat itu selalu ada saja jalannya ya, bener kan? Nah terbukti nggak mesti harus menggunakan anggaran ya atau pakai uang negara. Cuma butuh waktu 5 menit ya, dana untuk bantuan itu bisa langsung terkumpul dari pihak-pihak yang tentu saja diorkestrasi oleh Kang Deddy. Ya inilah yang disebut pemimpin Lur, bisa dan mampu mengkoordinir jajaran, kolega dan rekan untuk melakukan sebuah kebaikan.
Jadi yang kita saksikan selama ini di kanal YouTube beliau itu tuh bukan hanya konten atau pencitraan gitu kan, hiburan, ya apalagi settingan ya. Nah, KDM itu sedang mementorin kita untuk berbuat kebaikan melalui media yang bisa menjangkau luas. Oke? Fix nih ya, no debat loh. Mungkin nih ya bagi kaum nyinyir nih pasti akan bilang, alah cuma 7M doang. Hei Kisanak, 7M itu besar onyon. Lagian itu bukan cuma soal angka, tapi ini adalah sebuah inisiasi ya, inisiasi dan empati yang dimiliki oleh Kang Deddy. Mungkin ini ya, kalau Kang Deddy punya wewenang penuh nih atas pengendalian hutan gitu di Indonesia, ya hal semacam ini kemungkinan besar gak akan terjadi loh. Ya kenapa coba? Ingat gak pas waktu di puncak KDM lihat hutan pada gundul tuh waktu itu terbelah apa gundul gitu waktu itu. Dan KDM kan menangis ya kan. Banyak yang bilang ini pencitraan lah, lebay lah. Enggak lur. Laki-laki tuh kalau sampai nangis berarti asa dan rasanya itu tergores dengan sangat dalam. Ya sedih lah gimana enggak. Jadi kita tuh kan kayak gimana ya, kayak anak durhaka gitu loh. Sama pohon dikasih oksigen buat kita nafas ya kan. Dikasih sama pohon kita dikasih cadangan air untuk kita minum ya kan. Dikasih perlindungan dari bahaya tanah longsor dan banjir. Lah malah ditebang pohonnya. Coba terhidang kan. Itu kan sama aja kayak kita orang tua nih, udah ngasih kita makan, udah ngasih kita minum, udah dijagain kita dari kejahatan. Tiba-tiba kita malah menyakiti orang tua. Amit-amit, naudzubillah min dzalik, ya kan? Itu adalah simbol nyata perlawanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau ditanya masuk surga, pengen nggak? Wah, pengen banget. Ya tapi hutan malah dibabat-babatin. Coba gimana mau masuk surga? Agama itu nggak cuma untuk diulas ya, nggak cuma untuk dibahas, cuma diperdebatkan, cuma di lidah doang nggak. Yang terpenting dari agama itu adalah pengamalannya, ya kan? Nah, karena dengan diamalkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Maaf nih, agak kesel gitu nada kaminya. Soalnya apa ya? Kadang-kadang masih suka nggak habis pikir aja gitu. Kok masih ada aja orang yang pengen jatuhin KDM gitu. Di mata kami, KDM inilah the real ulil amri, pemimpin yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Di tangan kanannya itu ada ajaran agama Islam yang kuat, di tangan kirinya itu ada ajaran Trah Sunda yang melekat. Kombinasi keduanya, ya ini Kang Deddy Mulyadi. Ya semoga saja ini bisa menjadi sumber inspirasi ya bagi para pemimpin-pemimpin lain yang masih sibuk gitu gimana caranya ambil sana ya kan, keruk sini gitu. Buat balikin modal nyalon kemarin atau buat nyalon nanti gitu ya kan. Dan perlu juga dicatat kalau ini adalah murni implementasi dari rasa kemanusiaan yang sangat tinggi dari seorang Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Yang dimana Kang Deddy Mulyadi itu sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jangan dipelintar-pelintir lagi nih ke arah politik gitu loh. Kadang-kadang kalian ini kiding-kiding aja pegawaian. Kita doakan agar KDM berangkat dengan selamat dan kembali ke Jawa Barat dengan selamat. Oke lur, ya gitu dulu untuk video kali ini ya lur ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kami doakan semoga lur semua sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya, kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.